Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang untuk peserta di webinar Ngabuburit Kepoin Elektro. Sebelum webinar dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Genta Khalifah Santri, mahasiswa Teknik Elektro UII Angkatan 2017, sebagai moderator yang akan membersamai peserta webinar hingga akhir sesi sore ini. Pada sore ini, tema dari webinar Ngabuburit Kepoin Elektro, yaitu saatnya manusia dan mesin saling terhubung dan berkomunikasi. Pada tema ini kita akan dibersamai oleh dua pembicara yang berkompeten di bidangnya, yaitu bidang telekomunikasi. Kedua pembicara ini merupakan dosen teknik elektro UII. Tanpa mengurangi waktu, saya persilahkan Bapak Firdaus untuk mengawali sebagai pembicara pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali pada sore hari ini bisa ketemu dengan adik-adik siswa-siswi dari SMP dan SMA yang ada dua sesi pada sore hari ini. Saya dengan Bu Ida, saya akan mengantarkan adik-adik semua tentang dunia telekomunikasi, nanti tentang bagaimana komunikasi manusia dengan mesin, atau dengan robot, atau dengan perangkat akan dibahas oleh Bu Ida. Banyak sekali hal yang menarik, aplikatif, dan berguna di bidang telekomunikasi ini. Oke, pada dasarnya kita manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Kita perlu orang lain karena kita tahu kita semua adalah makhluk sosial. Nah, karena kita bersama dengan orang lain, maka akhirnya ada komunikasi. Ya, ada komunikasi. Kita menyampaikan pesan, orang lain menerima pesan. Ya, kemudian karena ada jarak, ya, tadinya orang yang berkomunikasi dekat, ya, tapi kemudian ada jarak, maka muncullah telekomunikasi, ya, komunikasi dengan jarak jauh. Hari ini kita juga melakukan telekomunikasi ya. Saya di Jogja, adik-adik ada yang di mana? Di Sumatera, ada juga yang di Kalimantan ya. Ada di banyak tempat ya kita melakukan telekomunikasi. Nah, apa sih telekomunikasi? Ya, telekomunikasi intinya ya ada informasi yang dikirimkan ya dari pengirim, kemudian dia akan melewati media dan jaringan ya. Kita lihat di skema bawah ini nanti akan diterima ya di bagian penerima. Jadi nah, media dan networknya sendiri ini ada macam-macam ya, ada kabel ya, ada nirkabel atau wireless. Ya, kabel sendiri juga ada banyak jenisnya, ada mulai dari tembaga dulu ya, kemudian kabel koaksial, kemudian sekarang yang terkenal adalah optik yang bisa sangat cepat mengantarkan informasi. Di nirkabel atau wireless itu juga berkembang terus ya, mulai dari generasi pertama ya 4G sampai sekarang kita sudah menikmati 4G. Nah, sebentar lagi mungkin kita akan bisa menikmati 5G. Baik, yuk kita lihat perkembangannya. Kita lihat dari zaman awal dulu sampai akhirnya bisa sekarang kita menikmati yang seperti ini. Ya. Dimulai dari zaman sebelum ada elektrik ya, before electricity, maka telekomunikasi juga dilakukan secara mekanis ya. Misalnya dulu orang berkomunikasi jarak jauh menggunakan api dan asap ya. Jadi api dan asap ini sebagai penanda. Misalnya waktu pasukan penjaga di tembok besar Cina itu ya, yang ratusan kilometer itu panjangnya ya. Kalau ada bahaya, maka satu penjaga pos dia akan mengirimkan sinyal ya dengan asap yang dia kirimkan. Nanti penjaga pos terdekatnya akan mengirimkan asap juga. Jadi walaupun jaraknya 200 km ya, informasi bahaya itu bisa segera tersampai ke tempat yang lain.
Ya, waktu itu belum ada SMS ya. Kalau ada SMS tinggal broadcast saja di grup, bro, kita terancam ada serangan dari luar. Sayangnya belum ada hari itu. Jadi menggunakan asap. Cara yang lain ya, bisa juga dengan pigeon ya, burung burung merpati. Mungkin teman-teman pernah lihat film-film di mana suratnya ditulis ya, kemudian diikat di kaki burung merpati ini, nanti burung merpatinya akan mengirim suratnya. Atau cara yang lain menggunakan cahaya ya, menggunakan cahaya ini bagaimana cermin dan cahaya ya, nanti kan kalau ada cahaya yang lewat ke cermin itu ada silau ya, ada cahaya yang nampak klap gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk mengirimkan informasi ke tempat yang lain, atau dengan semapur ya. Mungkin adik-adik yang pernah ikut pramuka ya, kita pegang bendera gini digerak-gerakkan dengan posisi tertentu, ini menunjukkan kode tertentu. Nah, ini contoh replika dari menara yang dipakai untuk mengirimkan semapur ya. Nanti di tempat lain, misalnya di kapal yang jauh, dia akan melihat dengan teleskop ya, sehingga kelihatan di sini semapur yang dikirimkan itu apa isinya. Oke, setelah ada kalau di Indonesia ini ya, yang sering kita buat main-main ya, kentongan. Itu kentongan juga bisa mengirimkan informasi kan. Misalnya satu titik apa dipukul satu kali artinya apa, dipukul dua kali artinya apa. Kalau dipukul berkali-kali itu bahaya ya. Kemudian di tahun 1800 hingga tahun 1900-an kemudian mulai berkembang ya, mulai ada listrik juga ya. Nah, misalnya ini dengan telegraf ya, dengan telegraf ya, Morse ya, mengirimkan kode Morse dengan telegraf. Kan dia kalau Morse hanya titik garis ya, titik pencet sebentar, garis pencet agak lama ya. Kemudian mulai juga pertama kali Alexander Graham Bell ya menemukan mematenkan telepon. Nah, bentuknya seperti yang ini teleponnya ya, jangan dipikir kayak HP jauh sekali ya. Ini pertama kali telepon yang dipatenkan oleh Alexander Graham Bell. Bentuknya seperti ini. Nanti kita ngomong di sini ya, di corong ini kita bisa ngomong. Kemudian ini Marconi ya, yang mengirimkan telegraf jarak jauh tanpa kabel. Nah, ini pada tahun 1895. Pasti belum ada yang lahir nih. Ya kan? Di tahun segini. Oke. Lanjut lagi di tahun 1900 sampai 1950 ini mulai cepat perkembangannya ya, karena sudah mulai ada listrik, mulai ada juga komponen-komponen elektronika, walaupun masih komponen belum semikonduktor ya, masih menggunakan komponen tabung ya. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri ya. Nah, ini adalah contoh servernya ya, servernya. Kemudian ini kita lihat di sini komponen-komponennya masih belum pakai transistor dan seterusnya, masih pakai tabung ya. Kemudian, nah ini mulai ada telepon yang kecil ya, yang terletak di meja ini ya. Ini di US ya, di Amerika, yang dimiliki oleh Herbert Hoover ya. Nah, ini kita udah mulai mengecil ya teleponnya. Kemudian waktu itu kalau kita mau misalnya gini ya, saya mau telepon nih dari Jogja ke mana ya, misalnya ke Sumatera, itu belum bisa langsung ya, harus melewati beberapa kantor. Nah, jadi nanti saya akan telepon ke kantor yang di dekat dengan rumah saya. Gitu. Pak, tolong ini saya Firdaus ya, saya mau calling nomor sekian di kota mana. Nah, nanti kita lihat ini wanita-wanita yang bekerja di kantor-kantor ini, dia akan secara manual melakukan switching atau menghubungkan ya. Nanti saya ada di saluran mana, saya akan dihubungkan dengan saluran yang saya tuju ya. Switchingnya masih manual. Nah, jadi di kantor-kantor itu banyak sekali pekerja-pekerja yang tugasnya tadi melakukan switching. Jadi dari mana ke mana dihubungkan ya kabel-kabelnya. Nah, ini waktu itu masih
masih manual. Nah, kemudian baru beberapa tahun kemudian antara tahun 50 sampai tahun 70 ya, eh, ada pager. Nah, dulu ada kemudian ini contoh telepon yang sudah lebih modern. Dulu masih modelnya pakai puter ya. Jadi misalnya ini ada angka 1, 2, 3, 4. Saya mau menghubungi 421, maka saya masukkan jari saya ke angka 4, terus saya putar ke arah sini. Krek, nanti dilepas. Ring, ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lihat film-film kartun yang lama atau film-film dokumenter yang lama, ada nih telepon seperti ini. Baru kemudian tahun 1960 ya muncul yang sudah tombol nih ya. Jadi kita memencet tombol ini DTMF ya, dual tone modulation frequency. Ya ini makin lama makin kecil ya nanti. Oke, lanjut. Nah, baru setelah tahun 70-an ya, mulai ada pengembangan awal-awal jaringan internet ya. Jadi salah satu yang kita syukuri dari perang dingin antara Rusia dengan Amerika ini adalah internet ya. Jadi ada awal-awal mereka berperang bersaing untuk mengembangkan pesawat luar angkasa ya. Kemudian di samping itu bentuk persaingan yang lain adalah mengembangkan jaringan komputer ya, yang kita kenal sekarang dengan nama internet. Dulu Amerika memulai dengan project ARPANET ya tahun 71. Nah, dikirim email ini bentuknya masih segede apa ini? Gede banget ya. Tapi sudah mulai bisa untuk mengirimkan internet. Kemudian flip ya, flip phone Motorola nih, flip phone mulai diproduksi. Ini belum selular ya, masih pakai jaringan kabel tapi dia cordless, jadi ada wireless tapi ada stationnya juga di rumah ya. Jadi belum pakai apa selular, belum, masih pakai kabel. Kemudian 98 ya, tahun 1998, nah ini lahir teknologi World Wide Web atau kalau kita nyebutnya WWW, triple W ya. Nah, jadi kemudian perkembangannya sangat sangat cepat sekali ya, dari tahun 2000 sampai sekarang 2020. Mungkin saya nggak tahu kalau teman-teman lahir nih yang SMP SMA mungkin udah generasi smartphone ya, tidak sempat menikmati handphone batangan Nokia dulu, zaman dulu ya, yang hanya bisa untuk SMS dan telepon. Ini zaman 2G masih belum bisa internet, hanya bisa telepon dan SMS. Apa sebenarnya yang terjadi dari dulu sampai sekarang? Ada 5 perubahan ya. Yang pertama adalah perubahan dari sisi pengolahan sinyal ya, sinyal yang digunakan. Jika sebelumnya menggunakan sinyal analog, maka yang sekarang ya dia menggunakan sinyal digital. Ya. Dengan sinyal digital ada banyak sekali keuntungannya ya. Keuntungannya termasuk ada istilah di telekomunikasi itu adalah NGN ya, Next Generation Network ya. Jadi dulu setiap jenis komunikasi itu punya jaringan sendiri ya. Radio punya jaringan sendiri, ada pemancarnya ya, ada penerimanya. Kemudian televisi juga gitu, dia punya pemancar sendiri, punya penerima sendiri, pesawat televisi yang ada di rumah ya. Telepon begitu ya, pesawatnya sendiri, nanti jaringannya sendiri. Nah di NGN itu semua akan dilebur jadi satu ya, baik jaringan untuk mengirimkannya maupun perangkat yang digunakan ya. Sekarang satu perangkat kita udah bisa dengerin radio, bisa lihat televisi ya, bisa internet ya. Dari sisi jaringan juga gitu, masing-masing nggak punya pemancar sendiri ya, tapi menggunakan NGN ya, Next Generation Network. Kenapa? Karena kita sudah ada di era digital. Kemudian untuk teknologi wireless ya,
Teman-teman mungkin langsung merasakan 3G kali ya, waktu pertama kali punya telepon. Tidak sempat menikmati 1G. 1G ini berat banget teleponnya ya, besar ya, teleponnya besar, berat ya. Dan hanya bisa 2,4 kbps, kilobyte per second ya. Sekarang di 3G 2 Mbps, di 4G kalau pas sepi nggak ada yang make ya, kita bisa dapat sampai 100 Mbps, tapi susah ya, sulit ya, karena ya yang make dalam satu sel itu ada banyak user ya, sehingga ya akan turun ya kecepatannya. Oke. Kemudian di 5G ini sudah mulai, beberapa negara sudah mulai implementasi, tapi di Indonesia belum. Kita belum bisa menikmati 5G. Yang penting nabung dulu karena nanti HP-nya harus beli baru ya, nggak bisa pakai HP yang 4G. Nah, di 5G ini nanti yang memungkinkan kita terkoneksi bukan hanya antar orang, tapi antara manusia dengan mesin, dengan perangkat. Kenapa? Karena dia menyediakan bandwidth yang besar. Bandwidth yang besar sama dengan kayak kita punya jalan raya yang besar. Sekarang misalnya nih, kita jalan raya hanya lebarnya 4 meter. Nah, nanti di 5G lebarnya bisa 20 meter. Ya, kita punya jalan raya lebarnya 20 sampai 50 meter, kan besar banget. Sehingga banyak yang bisa lewat situ. Kemudian delay-nya juga berkurang ya. Jadi sangat real time. Begitu dikirim maka begitu juga akan sampai di penerima ya. Ada sih waktu tempuhnya tapi sangat kecil sehingga kita anggap delay-nya mendekati 0 atau keterlambatannya mendekati 0 ya di 5G ini. Kemudian itu yang wireless ya, yang tanpa kabel ya, yang seluler dari 1G, first G sampai 5G itu berubah. Nah, nanti kalau teman-teman kuliah di elektro akan tahu ya, apa sebenarnya yang berubah sih, sehingga kok bisa lebih cepat, bisa lebih banyak yang dikirimkan, ada modulasinya berubah, antenanya berubah, dulu antenanya hanya 1, sekarang antenanya ada 4, ada 5, ada 16, ya, MIMO, multi input, multi output, dan seterusnya. Itu nanti kalau teman-teman belajar di elektro akan asik itu, belajar bagaimana kita bisa menciptakan 5G, nanti setelah itu ada 6G dan seterusnya. Nah, di kabel juga gitu ya. Kabel dulu pakai tembaga naik dari koaksial, sekarang udah nggak dipakai lagi. Sekarang pakai fiber optik ya. Jadi cahaya, kita pakai cahaya, kecepatan cahaya kita tahu ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik, sehingga banyak sekali yang bisa diangkut jika kita menggunakan kabel berupa serat optik atau serat cahaya ini. Ya. Kemudian komputernya sendiri juga berevolusi ya. Dulu mainframe itu besar banget ya. Mungkin setengah ruang kelas yang adik-adik sekarang tempati. Ya. Komputernya seukuran itu pun hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berat. Nah, kita lihat makin lama makin kecil dan makin canggih. Nah, sekarang sudah mulai tapi kita belum bisa menikmatinya, yaitu ini ya, quantum computer. Ini nanti lebih canggih lagi, sangat cepat sekali ya. Bahkan ada yang mengklaim kalau pakai komputer yang sekarang kita gunakan itu proses perhitungannya baru bisa akan selesai dalam beberapa hari. Nanti kalau pakai quantum computer ini dia akan selesai dalam hitungan menit saja ya. Jadi sangat cepat sekali ya, karena dia menggunakan prinsip mekanika kuantum. Nah, logika dasarnya bukan biner lagi 1 0 tapi banyak yang bisa diproses di sini, dan prosesnya paralel. Satu waktu bisa banyak yang diselesaikan. Nah, kemudian perubahan yang kelima adalah perubahan dari sisi kemampuan jaringan, ya, network capability. Dulu pertama kali ada, maka jaringan itu hanya mampu connecting komputer, jadi menghubungkan komputer satu terhubung dengan komputer yang lain. Sementara manusia itu tidak selalu berada dekat dengan komputer, ya. Kan kalau kita masih pakai PC ya, atau pakai laptop pun ya misalnya yang besar, itu kita nggak akan setiap saat pegang device, pegang alat ya.
Jadi dulu kemampuan jaringan adalah connecting PC, connecting komputer. Jadi yang terkoneksi komputernya. Kalau pas kita berada di komputer ya kita terhubung ke yang lain. Ya. Kemudian alatnya makin device-nya makin kecil ya, makin kecil jadi smartphone, tablet dan seterusnya. Jadi tiap hari manusia pegang smartphone, pegang tablet, jaringannya juga makin fleksibel, mobilitasnya makin bagus. Dulu hanya pakai kabel, sekarang wireless ya, menggunakan WiFi, kemudian seluler ya. Maka yang terhubung kemudian adalah people. Jadi jaringan mampu menghubungkan atau mengkoneksikan people, network connecting people. Jadi betul-betul orang yang terhubung karena ya tadi orang dengan device-nya udah jadi satu dan device itu ikut kemanapun orang itu pergi dan jaringan selalu tersedia. Jadi dimanapun, kapanpun dia berada, dia selalu bisa terkoneksi dengan orang lain. Nah, nanti dengan hadirnya 5G, ya, dengan hadirnya 5G dan juga semakin berkembangnya dunia IoT, Internet of Things, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah connecting people and things atau connecting people and machine. Jadi people, orang kita itu akan berkomunikasi terhubung dengan things, benda-benda dan mesin. Things ini apa? Bisa jadi dia AC, bisa jadi televisi, bisa jadi sensor yang terpasang di rumah kita, CCTV, atau bahkan sensor-sensor yang tertanam di dalam tubuh kita. Mungkin kemarin Pak Alvin dengan Pak Yusuf sudah ngobrol tentang bioengineering, ya, bagaimana ada kemungkinan sensor-sensor itu tertanam dalam tubuh kita. Nah, semua saling terkoneksi. Nah, inilah teman-teman bagaimana sekilas ya perjalanan dunia telekomunikasi dari dulu sampai sekarang dan kemungkinan kedepannya akan